Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Supriyadi, SHMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian bisnis. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah penelitian kami yang berjudul pengaruh harga dan kualitas produk Wardah di e-commerce TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen. Perkenalkan, nama saya Abida Adelia dan rekan saya Siti Santia, Salma Rizna Ramadini, dan Dini Alvita. Pertama, latar belakang. Perkembangan e-commerce di Indonesia, terutama melalui TikTok Shop, memberikan peluang besar bagi merek kosmetik seperti Wardah untuk menarik konsumen. Faktor harga dan kualitas produk memainkan peran penting dalam keputusan pembelian konsumen, terutama di pasar yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang strategis bagi pemasaran Wardah di platform digital. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh harga produk Wardah terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kualitas produk Wardah terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara harga dan kualitas produk Wardah dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh harga. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh harga produk Wardah terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di TikTok Shop. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi interaksi antara harga dan kualitas produk Wardah terhadap pembelian keputusan konsumen di TikTok Shop. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pengaruh harga dan kualitas produk Wardah terhadap keputusan pembelian konsumen dalam konteks e-commerce, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori pemasaran digital dan perilaku konsumen. Yang kedua, manfaat praktisi. Penelitian ini membantu Wardah merancang strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kualitas produk, menetapkan harga kompetitif, serta memaksimalkan promosi digital untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, ada pengertian kecintaan merek. Kecintaan merek adalah ikatan emosional yang kuat antara konsumen dan merek, yang mencakup kecenderungan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku positif terhadap merek tersebut. Hubungan ini bersifat satu arah, berbeda dengan cinta interpersonal yang bersifat dua arah. Yang kedua, pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses konsumen memilih dan membeli produk berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan rekomendasi. Potongan harga mendorong pembelian, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, pengertian Wardah. Wardah adalah merek kosmetik halal asal Indonesia yang namanya berasal dari Arab, berarti mawar. Produk Wardah mencakup 4 kategori: perawatan kulit atau skincare, tubuh atau body care, rambut atau hair care, dan make up. Yang keempat, pengertian e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik melalui internet yang mencakup distribusi, penjualan, dan layanan, serta mendukung integrasi ekonomi domestik dan global. Yang kelima, pengertian harga dan kualitas. Harga mempengaruhi keuntungan dan keberhasilan perusahaan, sedangkan kualitas produk adalah upaya memenuhi harapan konsumen sesuai standar yang terus berkembang. Selanjutnya, bab 3, metodologi, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada pengumpulan data numerik melalui kuesioner dengan skala Likert dan melakukan analisis statistik untuk menjelaskan hubungan antara variabel harga produk X1, kualitas produk X2, dan keputusan pembelian produk Y.
Populasi. Populasi yang diteliti adalah pengguna produk Wardah di TikTok Shop. Populasi sasaran mencakup individu yang telah menggunakan produk tersebut. Sampel. Sampel yang digunakan berjumlah 30 responden. Kuesioner digunakan sebagai metode pengambilan sampel. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan berusia antara 15 dan 20 tahun, dan sebagian besar status sekarang terhadap responden yang tertinggi adalah mahasiswa. Menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel dihitung untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Setelah mengumpulkan tanggapan dari populasi, didapatkan 50 responden. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan tabel yang ditentukan dengan rumus Solvin dengan toleransi 5%. Berdasarkan tabel tersebut, populasi yang kami tetapkan berjumlah 30 responden yang sesuai dengan toleransi 5% dari total 50 responden. Dari tabel di samping, 5% 30 responden yaitu 0,361. Analisis data. Setelah pengumpulan data selesai, data akan dianalisis menggunakan SPSS atau perangkat lunak statistik lainnya untuk menghitung nilai-nilai seperti korelasi, reliabilitas, dan validitas. Hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Variabel independen X1 harga, X2 kualitas produk. Variabel dependen Y peningkatan penjualan. Hipotesis penelitian. Hipotesis uji T atau parsial. H0 variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. H1 variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. Hipotesis uji F atau simultan. H0 variabel X1 harga produk dan X2 kualitas produk secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, keputusan pembelian konsumen. H1 variabel X1 harga produk dan X2 kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. Hipotesis uji normalitas. H0 data residual berdistribusi normal, H1 data residual tidak berdistribusi normal. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Berdasarkan data jenis kelamin responden. Jenis kelamin perempuan berjumlah 49 frekuensi dan 68% persentasi. Laki-laki berjumlah 1 frekuensi dan 2% persentasi. Jumlah frekuensi 50, jumlah persentase 100%. Berdasarkan data usia responden. Usia 15-20 tahun berjumlah 31 frekuensi dan 62% persentase. 21-25 tahun berjumlah 15 frekuensi dan 30% persentase. 20-30 tahun berjumlah 0 frekuensi dan 0 persentase. Di atas 30 tahun berjumlah 4 frekuensi dan 8% persentase. Jumlah frekuensi 50 dan persentase 100%. Berdasarkan data status. Status pelajar berjumlah 9 frekuensi dan 18% persentase. Mahasiswa 31 frekuensi dan 62 persentase. Pekerja 10 frekuensi dan 20% persentase. Jumlah frekuensi 50, jumlah persentase 100%. Tabel hasil uji validasi X1 harga. Dari tabel di samping, semua item pertanyaan pada variabel X1 sampai X18 memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361. Oleh karena itu, seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tabel hasil uji validasi X2. Kualitas produk. Semua item pertanyaan X21 sampai X28 memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361.
Oleh karena itu, seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tabel hasil uji validasi Y, keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan tabel di samping, semua item pertanyaan Y1 hingga Y8 memiliki R hitung lebih besar dari R tabel 0,361. Oleh karena itu, seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tabel hasil uji reliabilitas. Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas menggunakan Crunchbase Alpha untuk 3 variabel: harga produk, kualitas produk, dan keputusan pembelian produk. Nilai Crunchbase Alpha untuk masing-masing variabel adalah lebih dari 0,70, yaitu 0,74 untuk harga produk, 0,892 untuk kualitas produk, dan 0,875 untuk keputusan pembelian produk. Karena nilai Crunchbase Alpha di atas 0,70, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 pada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel hasil uji normalisasi Kolmogorov-Smirnov. Pada dasar pengambilan keputusan, H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya H1 jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansinya 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 dapat diterima, yang berarti nilai residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya uji regresi berganda. Dari keterangan N adalah jumlah responden, K yaitu jumlah variabel penelitian, alfanya sebesar 5%. Dari tabel T berjumlah 2,052. Selanjutnya analisis uji T atau uji hipotesis. Hipotesis untuk variabel X1 harga produk. H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, variabel X1 harga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, keputusan pembelian konsumen. H1 jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, variabel X1-nya harga produk berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil uji T di atas, nilai signifikannya variabel X1 sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,770 lebih besar dari 2,052, maka berkesimpulan H1 dapat diterima, berarti variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu hipotesis untuk variabel X2 kualitas produk. H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, variabel X2 kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. Dari H1 jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, variabel X2 atau kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil uji T di atas, nilai signifikansinya variabel X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 5,279 lebih besar dari 2,502. Maka berkesimpulan H1 dapat diterima, berarti variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu dari hasil analisis uji T atau uji hipotesis, keterangannya yaitu K adalah jumlah variabel, N adalah jumlah sampel penelitian. Dari tabel F yaitu sebesar 3,34. Lalu analisis output uji F atau simultan. H0 model regresi dinyatakan FIT jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel X1 harga produk dan X2 kualitas produk
secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya H1, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel X1 atau harga produk dan X2 atau kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian konsumen. Diketahui nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F hitung 37,060 lebih besar dari 3,34, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu kesimpulannya yaitu mayoritas responden adalah perempuan sebesar 98%, yang berusia 15-20 tahun sebesar 62%, dan yang berstatus mahasiswa 62%. Hasil analisis menunjukkan semua item pertanyaan valid dan reliable, dengan nilai residualnya berdistribusi normal. Secara individu, harga produk X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Y, dengan nilai signifikansinya masing-masing 0,010 dan 0,000 secara simultan. Kedua variabel juga berpengaruh signifikan atau nilai signifikansinya 0,000, F hitung 37,060 lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 3,34. Kesimpulannya, harga produk dan kualitas produk secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dan model regresi yang digunakan valid untuk penelitian. Saran dari kami, Wardah harus fokus pada perempuan usia 15-20 tahun, terutama pada mahasiswa, dengan strategi pemasaran yang relevan seperti diskon pelajar, promosi media sosial, dan kolaborasi pada influencer. Peningkatan kualitas produk harus menjadi prioritas, diimbangi dengan harga kompetitif melalui bundling atau program loyalitas. Optimalisasi promosi digital interaktif seperti tutorial kecantikan juga sangat penting untuk menarik konsumen muda. Lalu, evaluasi rutin preferensi pelanggan diperlukan untuk menjaga relevansi strategi dan ekspansi ke produk unisex dapat memperluas pasar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.